Sore itu, aku dan temanku Fajar duduk di halte bus. Kami sibuk scrolling ponsel sambil ngelihat para pekerja lewat satu persatu pulang dari kantor. Di tengah keramaian itu, pikiranku melayang jauh. Kalau hidup gue kayak gini terus, kapan gue bisa nikah? Rumah belum punya, gaji pas-pasan. Orang tua nanyain mulu kapan nikah. Kenapa lu bro? Kok muka lu asem banget? Namanya juga hidup bro. Kadang kita ngerasa ketinggalan start. Tapi siapa tahu jalan kita beda. Jawab Fajar ketika aku cerita tentang kegalauan yang ada di hatiku. Aku ngangguk, tapi jujur, rasa itu tetap gak hilang. Di usia segini, saat banyak teman-temanku sudah nikah, aku malah merasa tertahan. Akhirnya, aku putuskan untuk benar-benar mencari jawaban. Aku mulai dari hal yang paling sederhana, jujur sama diri sendiri. Kenapa aku belum mau nikah? Apa karena ingin bebas? Takut tanggung jawab? Atau karena memang belum menemukan pasangan yang cocok? Aku juga coba bicara dengan orang tua tentang alasan kenapa aku belum nikah. Bukan karena aku gak mau, tapi karena aku belum benar-benar siap. Aku belum cukup mengerti apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun rumah tangga. Aku takut gagal, hanya karena masuk pernikahan tanpa pondasi yang kuat. Sebagai anak, tentu aku gak mau mengecewakan mereka. Harapan mereka sederhana, melihat aku bahagia, menikah, dan punya keluarga. Karena itu, aku mulai mempersiapkan diri. Aku belajar lagi apa sih inti dari sebuah pernikahan menurut ajaran yang aku imani. Beberapa ayat dari kitab suciku membuat aku banyak bertanya. Misalnya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Pria dilebihkan dari wanita. Artinya, pria lebih tinggi derajatnya dibanding wanita. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu. Aku sangat kaget saat baca ayat ini. Kenapa seorang istri digambarkan seperti tanah untuk bercocok tanam? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat aku makin penasaran. Akhirnya aku mencari pemahaman lebih luas, termasuk membaca kitab Injil. Karena sebagai muslim, aku memang diajarkan mengimaninya. Penemuanku dalam Injil membuatku sangat terkejut. Injil mengajarkan bahwa kasih ternyata adalah pondasi utama dari sebuah pernikahan. Isa Al-Masih mengajarkan bahwa pernikahan bukan cuma urusan legalitas dua insan, tapi tentang kesetiaan, kekudusan, dan kasih yang rela berkorban. Satu perkataan Isa yang benar-benar menyentuh hatiku adalah, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Aku jadi sadar, pernikahan menuntut hati yang mau mengerti, mengampuni, dan berkorban. Kasih sejati bukan dimulai di pelaminan, tapi dari hati yang lebih dulu diubah oleh kasih Allah. Injil juga mengajarkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bagaimana mungkin ada kasih sebesar itu, seorang yang rela menyerahkan nyawanya bagi orang lain? Setelah mempelajari semuanya, meskipun aku belum sepenuhnya siap untuk menikah, tapi sekarang aku merasa siap untuk belajar. Siap membuka hati, memahami makna pernikahan dari perspektif Isa Al-Masih, dan membiarkan kasihnya membentukku menjadi pria yang benar-benar siap mencintai seutuhnya. Kegalauan pria-pria seusiaku memang nyata. Ada tekanan sosial, tuntutan keluarga, dan pergumulan batin yang nyata. Tapi lewat kejujuran, komunikasi yang baik, dan persiapan matang, baik secara mental, finansial, maupun rohani, setiap pria bisa melangkah menuju masa depan yang lebih siap dan penuh kasih. Karena pada akhirnya, pernikahan bukan soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling siap. Kalau kamu juga ada dalam situasi ini dan mau belajar bersama-sama, kamu bisa kirim pesan ke kami.